Jadi kalau kita dalam Islam itu kita diuji itu kan Allah sayang dong. Allah sayang, Allah pengen kita kuat, Allah pengen kita tahu jawabannya, Allah pengen kita naik level, naik kelas, jangan kamu di sana terus. Maka dikasihlah ujian. Kalau nggak diuji kan kita komplain, kan bilang tadi kalau kita udah bayar sekolah, udah tiba-tiba teman diuji kita nggak diuji. Coba aku pengen tanya nih, konkretnya nih. Kalau Ustadz Dery sendiri pernah diuji ujian hidup apa yang terberat dan bagaimana cara ngelewatin? Ujian terberat hidupku itu ya ketika proses hijrah itu kan bertepatan dengan isu terorisme dalam Islam. Aku mengganti fashion seperti ini. Jadi aku pakai gini udah hampir 25 tahun dong. Oke. Jadi bertepatan dengan 11 September kan. Jadi 1911. pas lagi Osama bin Laden pakai sorban, pakai jenggot, lagi aku baru punya jenggot. Jadi itu berat. Nah, kemudian istri juga udah mulai pakai niqab, pakai cadar. Waktu itu belum banyak orang pakai cadar. Sekarang udah tren, sekarang artis-artis pakai cadar, doain ya biar istiqomah, bangga gitu loh. Yeah. Nah, dulu orang menganggap cadar ini aliran sesat. Jadi sampai istriku pernah ditendang. Tapi benar di pinggir jalan dong. Aku pernah ketemu di jalan waktu dulu ya, waktu Takut ya? masih SMA, kuliah kayak gitu ya. Aku pernah ketemu orang yang pakai cadar kayak gitu, Takut ya. deg-degan loh sumpah. Aliran apa Jatuh ini? cinta Gitu. kali itu. Jatuh cinta kali Jangan itu. dicinta ya. Takut ada yang bawa bom. Betul. Betul dok. Jadi itu ujian terberat. Aku rasa dalam hidup aku pernah diludahin orang, pernah difitnah orang, pernah pokoknya rumah didobrak sama orang Bali waktu itu karena dicurigain aku lagi kurus kan pergi ke Pakistan, ke India. Ya, dibilang, mau belajar ngerakit bom ini. Jadi istri di rumah sama anak-anak, rumahku didobrak. Waktu itu dok, saya nggak tahu. Ya Allah ini gimana nih? Disusahkan ngurus apa-apa jadi sebentar jadi lama. Kita sewa toko nggak diperpanjang, nggak boleh gitu. Jadi saya pikir Hanya karena cara berpakaian. pakaian aja. Ya. Nah, jadi aku rasa sampai ada ustadz yang kasihan bilang pakai biasa-biasa aja lah, kan banyak juga ustadz-ustadz yang pakai baju koko, jenggotnya jangan, nggak usah lah kayak teroris kayak Osama bin Laden gitu. Terus saya bilang, Ustadz sebelum saya mengganti fashion ini, saya sudah berpikir berkali-kali, dan setelah saya pikirkan dan saya putuskan untuk mengganti gaya hidup saya sudah siap mati. Wajib. Saya bilang saya siap dibunuh orang, Bu. Jangan ya difitnah, diludahin, dibunuh pun siap. Kenapa Pak Ustadz? Kan iman dengan pakaian kan berbeda. Jadi dulu saya merasa, dok, waktu metal dulu, kenapa saya gondrong, kenapa baju saya hitam-hitam pakai hantu-hantu? Karena saya mencintai, mengidolakan Metallica, Sepultura, Slipknot, band-band System of a Down dulu kan. Jadi semua gaya dia saya tiru, gitarnya ditiru, celananya ditiru, cara mainnya, cara berdiri di panggung ditiru, cara nyanyi ditiru. Jadi ketika saya mulai mengganti fashion, itu banyak yang salah paham. Dipikir saya sok-sokan, ini kopral pakai baju jenderal, macam-macam lah. Ini ustadz bukan, tapi gayanya gaya ustadz. Saya bilang ya, saya ini tahu iman saya lemah. Maaf ya, saya kalau pakaian gaya Ustadz Felix, fix saya kawin lagi. Fix saya punya cewek di mana-mana. Fix saya ya. Ustadz Felix memang orangnya udah basicnya baik ya. Kalau saya ini, aduh, ujian saya bukan harta dan tahta. Wanita. Itu aja. Makanya saya Jadi pagar selain dengan pakaian, difitnah tadi wanita. Iya ya? bahaya. Maka saya kalau gini insya Allah sedikit-dikitnya berkurang lah. Kalau Ustadz Felix Shaw sendiri ujian hidupnya yang paling besar apa? Jawabannya agak sedikit. Asik. Jadi malu aku. Jujur. Apakah wanita juga? Sekarang kan image-nya Ustadz Felix ini kan laki-laki setia dengan satu istri. Kan kita jujur, pernah nggak diuji perempuan? Diuji perempuan nggak pernah, gue alhamdulillah. Tapi menguji perempuan pernah. Nggak pernah juga, alhamdulillahnya ya. Gak pernah kok? Nggak pernah aku. Ujian terberat bagiku sebenarnya cuma satu sih. Ketika kita berdakwah dan kita harus mendapatkan mendapatkan penolakan justru dari orang-orang Muslim. Dan bukan dari orang Muslim biasa, tapi orang-orang Muslim yang kita harapkan bahwasanya betul, kita muliakan, kita harapkan bahwasanya dia sudah ngerti dengan Islam sebenarnya. Nah artinya itu yang menjadi problematika sih bagi aku. Di situ aku merasa sedih, di situ aku merasa kayak kok gini amat gitu, maksudnya ketika kita berdakwah malah kemudian ya capek-capek gitu kan, yang ngisi kajian judulnya udah putusin aja terus diusir, padahal kajiannya udah putusin aja gitu kan. Tentang masa pacaran dan segala macam. Tapi aku lihat loh kok ini kok masih banyak masalah-masalah lain, ada narkoba, LGBT, pelecehan seksual dan segala macam, itu mereka nggak ngurusin tuh.
Tapi ketika ada orang-orang yang berbeda pendapat mungkin dengan mereka terus kemudian nggak suka terus sampai persekusi. Nah itu bagiku ujian terberat sih sampai sekarang. Aku sangat paham kok, aku salam dulu kok. Aku juga aku sangat paham persis apa yang Koko rasakan. Tapi bagaimana cara Koko melewati masalah itu? Karena jujur aja kok ya, pasti ada rasa benci dong. Koko, aku kan kenal Ko Felix. Aku tahu juga kapasitas ilmunya. Aku juga mungkin kan kalau kalian melihatnya sebatas di kamera ya, sebatas cuma tahu keilmuan Ko Felix. Tapi aku tahu banget beliau adalah orang yang seperti apa yang menggebu-gebu untuk berdakwah atau memberikan edukasi secara Islam. Mungkin ya. Tapi kan persepsi orang kan berbeda-beda. Tapi kan banyak yang hujat Koko, banyak yang tolak Koko, bahkan banyak yang cancel juga. Banyak fitnah. Baik fitnah. Iya, betul. Dan ini kan dilakukan bukan orang yang non-muslim. Bukan sembarangan. Orang muslim loh yang lakukan ini loh. Bahkan nggak non-muslim. Padahal yang Koko lakukan kan untuk dakwah Islam. Pasti ada rasa benci dong. Iya, waktu itu aku ingat banget aku buka Quran. Karena kan orang muslim kan kalau dia lagi sedih banget ya kemana lagi kalau bukan ke Allah kan ya. Namanya manusia kita nggak tahu pikirannya kayak apa. Jangan-jangan dia senang lihat kita sedih kan itu kan ya. Jangan-jangan dia juga merasa ya urusan dia lebih penting daripada urusan kita, lebih berat daripada urusan kita. Yaudah kita buka Quran dan pas waktu itu aku buka Quran, aku dapat surat Yusuf. Dan akhirnya aku ngerti, seolah-olah Allah pengen bilang sama aku gini, Lik, ini kayak kamu tuh lagi mau main bola 11 orang. Nah kalau misalnya kamu nggak 11 orang, kamu nggak bisa masuk lapangan. Walaupun ada di antara timmu yang sekarang yang benci kamu tetap harus masuk ke lapangan 11 orang. Kalau nggak 11 orang nggak bisa main di kita. Nah, bagaimanapun juga aku harus punya tim lengkap untuk nyatuin semua muslim, baru kemudian bisalah tegak kemudian Islam yang aku bayangkan kan gitu kan ya. Nah itu kalau aku sih. Jadi udahlah. Gara-gara itu. Tapi kok ini kan bukan cuma umat kok. Kalau Koko ini lebih kompleks lagi. Kalau misalnya aku mungkin nggak terlalu kompleks ya. Mungkin hanya netizen ya. Itu pun netizen terpesak. Tapi kan kalau Koko ini, aku sorry ya kalau aku bongkar lebih dalam kan. Ini bukan cuma netizen, bukan cuma masyarakat, bukan hanya umat Islam. Tapi juga ada beberapa guru yang juga bersilang pendapat. Antipati kan. Iya dengan Ko Felix. Itu kan jadi kayak bahkan perang antar guru bisa seperti itu punya. Nah kalau aku secara pribadi aku selalu bilang sama semua orang, kalau misalnya ada orang ngaji sama aku ya misalnya, ada orang misalnya ngaji sama aku atau belajar sama aku bilang, kalau ngaji sama aku membuat kamu itu benci sama orang atau merasa kamu lebih pintar daripada orang lain, lantas kamu bisa kritik dia, merendahkan dia, mending kamu berhenti ngaji aja deh. Kenapa? Karena berarti aku bukan guru yang cocok buat dia. Nah dan aku selalu bilang gini, meyakinkan diriku sendiri juga sih, kalau ada pengikut ustadz-ustadz ya atau pengikut guru-guru yang saling berantem satu sama lain, berarti gurunya belum ikhlas. Sesederhana itu. Takut kehilangan jamaah. Betul, takut kehilangan jamaah. Berarti aku khawatir banget kalau aku jadi orang kayak gitu. Bahwa saya contoh ya ada jamaah aku misalnya ngaji ke tempat yang lain, terus aku merasa nggak suka. Nah itu aku khawatir banget tuh. Tapi ada perasaan seperti itu? Ada pasti. Kenapa? Karena namanya manusia. Kan sama-sama ngajarin Islam. Nah setan tuh begitu. Dunia tuh. Setan tuh begitu. Contoh ya, jangankan kayak gitu ya. Misalnya gini ya, ada orang dakwah baru-baru misalnya. Ada orang dakwah baru-baru, anak-anak muda, viral misalnya. Terus kemudian kita cek, kok nggak follow? Kok dia nggak follow aku misalnya, itu kan muncul perasaan kayak gitu kan ya, perasaan kok aku kan lebih senior, aku kan lebih tua, terus kalau kita introspeksi, buset, ini kan perasaan yang justru ini kan perasaan yang justru ada pada syaitan. Dia merasa dirinya lebih baik, orang harus lapor dia dulu kalau nggak boleh dakwah, gitu kan ya. Ataupun dia harus follow dulu, harus dimuliakan. Bukankah Islam ngajarin kita justru sebaliknya? Semakin banyak punya ilmu, kita semakin merasa bukan siapa-siapa, tawadhu dan seterusnya. Nah maka kita perbaikin tuh, yang kayak gitu-gitu. Ujian tetap harus ada, karena kenapa? Namanya juga manusia, gitu. Jadi artinya gini ya, Ustadz Dery sama aku dianggap orang misalnya lebih daripada orang-orang yang biasa ilmunya, anggaplah begitu. Minimal Ustadz Dery pintar nyanyi, aku enggak misalnya ya. Tapi lebih pintar daripada orang-orang yang lain dalam hal bisa menyikapi sesuatu. Tapi yakin itu setan yang datang ke kita berdua lebih parah daripada setan yang datang ke orang-orang biasa. Karena kenapa? Karena ya kita jadi gini ya. Balik lagi soal ujian, duit sama nggak punya duit. Mungkin bagi Dr. Richard nggak punya duit itu lebih problem daripada nggak punya duit. Tapi kenyataannya adalah selalu yang lebih itu lebih berat daripada yang nggak. Contoh ya misalnya ya. Masuk akal. Syaiton itu nggak pernah gagal ketika dia disuruh ujian susah. Suruh ruku lama dikit nggak masalah. Sujud tambah 300 tahun nggak ada masalah. Sujud tambah lagi 100 tahun nggak ada masalah. Dia lewat semua itu. Tahu nggak ujian dia apa? Ngelihat newbie. Dan Nabi Adam diciptakan tersinggung. Kenapa? Nah dia diciptakan Nabi Adam, terus dia bilang ini, Allah kan bilang, aku akan nyiptain satu makhluk yang akan nanti jadi pengelola bumi. Dia pikir gantiin gue dong. Kan gue yang mengelola bumi selama ini. Kan iblis kan. Lalu iblis kan beribadah terus nih.
Lalu kemudian dia ngeliat apa istimewanya makhluk ini. Ketika dia ngeliat gak ada bagus-bagusnya, maka muncul kemudian ujian dia. Jadi ujian dia bukan ketika yang susah-susah. Ujian dia itu justru yang paling mudah. Ketika ngelihat Adam, newbie, dan dia harus menuruti Allah untuk sujud pada Adam, dia nggak mau. Oke. Dia merasa punya ilmu. Merasa tersaingin. Bukannya tersaingi, tapi merasa dia punya ilmu. Dia merasa lebih dulu, dia merasa lebih tahu, dan segala-galanya. Dia dari api, Adam dari tanah. Betul, lebih. Jadi artinya semakin kita pintar, semakin kita tinggi, semakin kita kaya, semakin kita sukses, dan semakin kita beriman kepada Tuhan, justru ujian itu datang lebih besar. Ya, orang bilang makin tinggi naik pohon, makin tinggi anginnya. Itu benar ya, berarti ya. Nggak mau kena angin jadi rumput. Tapi harus sabar dijinjak orang. Harus sabar dijinjak orang.